Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Internet Gateway. Gateway merupakan sebuah perangkat dalam komputer yang difungsikan untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan satu jaringan komputer yang lain atau lebih, yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama. Secara umum, gateway berfungsi untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan jaringan komputer yang lain dengan protokol yang berbeda. Fungsi gateway: 1. Sebagai protokol converting. 2. Memudahkan akses informasi. 3. Hardware sharing. Contoh dari penerapannya adalah penggunaan printer server, di mana satu buah printer dapat digunakan secara bersama oleh klien dalam jaringan. 4. Keamanan dan peraturan data. 5. Kestabilan dan peningkatan performa komputasi. Pada topologi ini, modem berfungsi sebagai sumber utama koneksi internet dengan alamat IP 192.168.2.1. Modem tersebut terhubung ke sebuah switch yang kemudian menyalurkan koneksi ke router mikrotik melalui port Ether 1. Router mikrotik bertugas sebagai pengelola utama jaringan lokal, termasuk pembagian IP, pengaturan gateway, dan NAT agar semua perangkat dapat terhubung ke internet. Router mikrotik menyediakan dua jalur koneksi untuk pengguna, Wi-Fi 1 yang digunakan oleh perangkat smartphone untuk berkoneksi secara nirkabel, dan Ether 2 yang menghubungkan komputer atau laptop menggunakan kabel LAN. Dengan konfigurasi tersebut, seluruh perangkat dalam jaringan, baik melalui kabel maupun nirkabel, akan mendapatkan akses internet melalui router mikrotik. Setelah Winbox terbuka, langkah pertama adalah menekan tombol naik box atau refresh untuk menampilkan daftar perangkat mikrotik yang terdaftar di jaringan. Tombol tersebut berfungsi melakukan pemindaian atau scan sehingga alamat MAC address dan identitas router muncul pada daftar. Setelah daftar perangkat muncul, pengguna memilih router mikrotik yang ingin dikonfigurasikan dengan cara mengklik alamat yang terlihat pada kolom MAC address. Pada gambar, alamat tersebut terdeteksi dengan identitas router 192.168.10.1. Pemilihan MAC address memastikan koneksi tetap bisa dilakukan meskipun IP address belum dikonfigurasi. Setelah router dipilih, pengguna kemudian menekan tombol connect untuk memulai terhubung ke mikrotik. Setelah berhasil masuk ke router mikrotik melalui Winbox, langkah dasar yang perlu kita lakukan sebelum melanjutkan konfigurasi lainnya adalah menggunakan nama router atau identity setting. Pengubahan nama ini bertujuan agar perangkat mikrotik mudah dikenali, terutama jika terdapat lebih dari satu router dalam satu jaringan. Untuk melakukan pengaturan identity, kita bisa membuka menu sistem, kemudian langsung opsi identity. Setelah jendela identity terbuka, pengguna dapat mengetikkan nama router sesuai dengan kebutuhan atau kemauannya. Setelah nama baru dimasukkan, pengguna bisa menekan tombol OK. Pertama-tama kita bisa langsung menentukan contoh IP yang akan dipakai untuk IP Internet Ether 1, IP Lokal Ether 2, dan IP WLAN. Di sini langsung ditunjukkan langkah-langkah pengkonfigurasian IP, yaitu masuk ke menu IP lalu tekan opsi address. Setelah di menu address kita bisa langsung klik tanda plus atau add, lalu tambahkan IP yang sudah kita tentukan tadi, yaitu 192.168.1.76/24, dan untuk interface-nya kita ubah menjadi Ether 1. Setelah contoh pengkonfigurasian IP tersebut, kita bisa langsung klikkan OK. Lanjut di contoh pengkonfigurasian WLAN 1, klik add atau tanda plus lalu masukkan IP WLAN 1 yaitu 192.168.200.1/24, dan untuk interface-nya kita pilih untuk WLAN 1. Selanjutnya jika sudah bisa ketikkan OK. Pilihan IP WLAN 1 merah, maka perangkat WLAN 1 belum aktif. Maka aktifkan dulu dari menu interface. Klik tombol tanda plus atau add untuk menambahkan router baru. Dalam kolom address, isi dengan 0.0.0.0/0 sebagai default route. Kemudian pada kolom gateway, ketik alamat gateway misalnya 192.168.1.1 yang mengarah ke router atau modem. Setelah itu, biarkan pengaturan lain pada nilai standar. Selanjutnya, di setting DNS dan firewall NAT. Langkah-langkah konfigurasinya adalah menu IP, lalu klikkan DNS. Setelah di menu DNS, kita bisa memilih alamat IP-nya, yaitu 192.168.1.1 di servers. Lalu di bawahnya centang opsi Allow Remote Request. Setelah mengisi IP dan mencentang opsi, kita langsung saja klik OK.
Selanjutnya kita akan menyeting firewall. Buka menu IP lalu klik firewall untuk memasukkan pengaturan firewall. Setelah menu firewall terbuka, buka tab net di bagian atas. Klik tombol plus atau add berwarna biru untuk menambahkan rule NAT baru. Ubah chain ke mode source NAT. Dan untuk out interface, pilih Ether 1 Internet. Selanjutnya, langsung saja klikkan OK. Berikutnya untuk menyeting WLAN 1. Buka menu WIRAS di dashbar kiri Mikrotik Router OS, lalu pilih interface WLAN. Setelah menu interface WLAN terbuka, kita pindah ke tab WIRAS. Lalu kita ubah mode menjadi Access Point Bridge Mode. Lalu untuk SSID kita ubah dan isi dengan nama jaringan WiFi yang akan terlihat atau yang ingin kalian tentukan. Dan untuk security profile, kita pilih profile 1, profil keamanan yang telah dibuat. Untuk langkah-langkah DHCP server, buka menu dan pilih sub DHCP server. DHCP setup untuk memulai konfigurasi. Dan untuk di tampilan menu yang DHCP interface, kita pilih yang WLAN 1. Selanjutnya kita bisa langsung ketikkan next. Selanjutnya di DHCP address space kita bisa ketikkan yaitu IP 192.168.2.0/24. Setelah mengisi IP kita bisa langsung klik next, lalu ke menu konfigurasi gateway, kita bisa ketikkan IP 192.168.2.1. Gateway ini adalah tempat alamat yang akan diberikan ke klien sebagai pintu keluar jaringan. Selanjutnya ketika sudah memasukkan IP gateway, kita langsung klikkan OK. Selanjutnya akan ditentukan menu address to give out atau menentukan rank IP yang akan dibagikan. Contohnya 192.168.2.100 sampai 192.168.2.200. 100 IP address tersedia untuk klien. Langkah konfigurasi DNS server, kita bisa langsung klikkan 1.1.1.1 atau 8.8.8.8. Selanjutnya di menu list time kita bisa ketikkan 10 menit. List time ini menentukan berapa lama klien dapat menggunakan IP yang diberikan. Ketika sudah mengatur semua, kita bisa langsung saja ketikkan OK. Selanjutnya di konfigurasi komputer klien, yaitu yang pertama buka menu network, masuk ke properties, pilih internet protocol version 4, dan aktifkan pengaturan manual IP. Selanjutnya isi IP address yaitu 192.168.100.2. Lalu isi subnet max yaitu 255.255.255.0 dan isi default gateway yaitu 192.168.100.1. Selanjutnya pengaktifan pengaturan DNS dan isi DNS server yaitu 8.8.8.8. Lalu simpan dan verifikasi. Sekian materi kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.